Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mengunjungi masjid-masjid bersejarah di sekitar Masjid Nabawi. Lebih kurang 50-100 meter dari halaman Masjid Nabawi ke lokasi Masjid Awan, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali bin Abi Thalib di sana. Ya, pemirsa sekalian, dari pintu 6, pintu gerbang 6 Masjid Nabawi, disinilah terletak lokasi masjid-masjid, 4 masjid bersejarah: Masjid Al-Ghamamah, Masjid Awan, Masjid Abu Bakar, kemudian Masjid Ali bin Abi Thalib yang putih, cat putih, Masjid Abu Bakar, Masjid Awan. Jadi kita ke Masjid Awan terlebih dahulu, Masjid Al-Ghamamah ini. Sekali lagi pemirsa sekalian, sudah kita katakan bahwasanya masjid-masjid bersejarah di Madinah ini yang banyak sekali, ini adalah berkat jasa seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau yang rajin membangun masjid dimanapun tempat-tempat yang ada kaitan dengan Rasulullah ataupun sahabat-sahabat utamanya, dan dinamakan masjid itu sesuai dengan kejadian saat itu. Seperti Masjid Al-Qiblatain, Nabi sholat Zuhur menghadap 2 kiblat di masjid tersebut. Di tempat itu hanya dibangun dan tempat itu satu masjid yang dinamakan Masjid Al-Qiblatain. Masjid Al-Ijabah, Nabi pernah sholat di tempat itu, minta berdoa 3 macam doa yang beliau panjatkan. Banyak doanya buat umatnya, kebetulan tempat itu 3 macam, yang 2 Allah kabulkan, yang 1 tak dikabulkan, tak diijabah. Hanya di situ dibangunlah satu masjid yang dinamakan Masjid Al-Ijabah. Jadi yang di hadapan kita ini, inilah Masjid Al-Ghamamah, Masjid Awan. Ini renovasi terakhir, sudah 200 tahun lebih usianya seperti ini. Jadi zaman Nabi dulu sederhana sekali masjid, tiang-tiangnya dari pohon korma yang sudah tua, atapnya dari pelepah korma. Kemudian itu zaman Nabi dulu. Zaman berikutnya direnovasi, penguasa berikutnya, raja terus. Nah, ini yang bermula membangunnya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, masjid ini. Tertulis itu Masjid Al-Ghamamah. Al-Ghamamah artinya Masjid Awan. Masjid Awan. Kenapa ini dinamakan Masjid Awan? Jadi jamaah pemirsa sekalian, Nabi pernah sholat di tempat ini, sholat istisqa. Panas terik matahari. Kemudian Allah kirim awan menaungi Nabi dan sahabat-sahabatnya sehingga mereka tidak kepanasan. Setelah selesai Nabi membaca doa, langsung turun hujan. Ada yang mengatakan sholat hari raya, waktu dinaungi awan itu. Jadi yang jelas dulu kebiasaan Nabi, sholat yang ada sebabnya, termasuk sholat Id, sholat 2 hari raya. Jadi Nabi tidak lakukan dalam masjid, tapi di tanah lapang. Di tanah lapang, waktu itu sini tanah lapang,
Di sinilah Nabi buat sholat Id. Beliau khotibnya, beliau imamnya di tempat ini. Dan juga kejadian sholat istisqa, minta hujan juga di tempat ini. Di tempat inilah Nabi dan sahabatnya dinaungi awan. Setelah Nabi berdoa, langsung turun hujan. Akhirnya di tempat ini dibangunlah satu masjid yang dinamakan Masjid Awan. Dan yang sebelah ini Masjid Abu Bakar. Setelah Nabi tak ada, Abu Bakar menjadi imam sholat 2 hari raya di tempat ini. Dia jadi khatib, jadi imamnya di tempat ini. Akhirnya di sini dibangunlah Masjid Awan. Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar. Abu Bakar mengimami salat 2 hari raya di tempat ini. Begitu juga yang di sana Masjid Ali bin Abi Thalib. Masjid Umar ada di belakang hotel yang ini, Hotel Millennium, di belakangnya Masjid Umar. Jadi tak ada buat salat di ini, ditutup saja. Semua salat di Masjid Nabawi, sangat dekat sekali dari sini ke gerbang Masjid Nabawi sekitar 100 meter ya, 100 meter. Jadi itu tadi tujuan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tujuannya membangun masjid-masjid ini yang ada kaitan dengan Nabi. Tujuannya untuk sebagai monumen sejarah, supaya orang-orang di kemudian hari tahu di tempat ini kejadian seperti ini, terjadi seperti ini. Seperti jalan menuju ke Uhud sana, di sana ada Gunung Uhud, gunung dari sorga. Itu jalan menuju ke Uhud itu ada jalan namanya Jalan Sayyidus Syuhada. Sayyidus Syuhada, jalan artinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau mendapat gelar setelah meninggalnya, Nabi kasih gelar dengan Sayyidus Syuhada, pemimpin orang-orang yang syahid, yang mati syahid. Situ ada 2 masjid berdekatan. Yang satu Masjid Ad-Dira. Ad-Dira masjid baju perang, Ad-Dira artinya. Karena Nabi ketika menuju perang Uhud ke sana, beliau singgah di satu tempat, menyiapkan diri dengan baju perang atau segala macam. Maka di tempat Nabi mempersiapkan diri untuk berperang itulah, di situ dibangun masjid namanya Masjid Ad-Dira, masjid baju perang. Kemudian tatkala pulang dari Uhud, medan Uhud, dari peperangan Uhud selesai, Nabi kembali ke menuju ke sini. Setelah pulang dari perang Uhud, Nabi berhenti di satu tempat tidak jauh dari Masjid Ad-Dira tadi. Berhenti di situ, ngaso sebentar, berehat sebentar di situ. Akhirnya di situ dibangunlah satu masjid yang dinamakan Masjid Al-Mustarah. Artinya masjid rehat, masjid istirahat, berdekatan. Iya. Jadi banyak sekali tempat-tempat masjid bersejarah di Madinah ini, juga di Mekah. Sekali lagi berkat jasa seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz yang rajin membangun masjid-masjid seperti itu. Insya Allah kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.